Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sapira Amaranani dengan NIM 1012512. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis ESG pada PT Bank Rakyat Indonesia. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana penerapan ESG di BRI dari aspek lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan analisis kritis, penilaian ESG, serta rekomendasi untuk perusahaan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. PT Profil perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan. BRI didirikan pada tahun 1895 dan menjadi salah satu bank tertua di Indonesia. BRI memiliki fokus utama pada layanan perbankan mikro, UMKM, dan masyarakat kecil. Oleh karena itu, BRI dikenal sebagai bank yang memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Saat ini, jaringan BRI sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan hingga pasar internasional. Bidang usaha BRI meliputi layanan perbankan, pembiayaan UMKM, digital banking, dan berbagai layanan jasa keuangan lainnya. Sebagai salah satu bank terbesar, BRI memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga penerapan ESG di perusahaan ini menjadi hal yang menarik untuk dianalisis. Alasan pemilihan perusahaan. Saya memilih BRI sebagai objek analisis karena perusahaan ini termasuk pelopor penerapan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia. BRI juga menerbitkan Sustainability Report sejak tahun 2013, bahkan sebelum adanya kewajiban dari OJK terkait laporan berkelanjutan perusahaan. Selain itu, data perusahaan sangat lengkap dan mudah diakses oleh publik, mulai dari annual report, sustainability report hingga penilaian ESG dari lembaga internasional. Hal tersebut memudahkan proses analisis karena data yang digunakan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut saya, BRI juga menarik untuk dianalisis karena perusahaan ini memiliki keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas aspek pertama, yaitu environmental atau lingkungan. Dalam aspek environmental, BRI menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan. Salah satu yang dilakukan BRI adalah digitalisasi layanan perbankan melalui aplikasi Brimo dan layanan digital lainnya. Dengan adanya digitalisasi tersebut, penggunaan kertas dapat dikurangi sehingga membantu mengurangi limbah operasional perusahaan. Selain itu, BRI juga memiliki efisiensi energi listrik di kantor operasional, pengelolaan limbah perusahaan, pengurangan emisi karbon, dan pendukung pembiayaan hijau atau green financing. Menurut saya, langkah ini menunjukkan bahwa BRI menyadari pentingnya menjaga lingkungan dalam aktivitas perusahaan.
green financing dan net zero emission. BRI mendukung pembiayaan hijau dengan memberikan kredit kepada sektor usaha yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan industri hijau. Nah, hal ini menjadi penting karena sektor perbankan memiliki peran besar dalam menentukan pembangunan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dan perusahaan. Jika bank mendukung sektor yang ramah lingkungan, maka dampaknya juga akan positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, BRI juga mendukung target net zero atau NZ tahun 2050 melalui efisiensi operasional dan mengurangi emisi karbon perusahaan. BRI bahkan menjadi salah satu bank Indonesia yang memperoleh validasi target NZE dari Science Based Target Initiative atau SBTI. Menurut saya, pencapaian ini menunjukkan komitmen yang cukup serius dari BRI dalam penerapan ESG. Kekuatan dan kelemahan environmental. Pada aspek lingkungan, BRI memiliki beberapa kekuatan. Pertama, perusahaan memiliki komitmen ESG yang cukup jelas dan struktur. Kedua, digitalisasi layanan dan membantu mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan ketiga, BRI mendukung green financing mulai memperhatikan isu perubahan iklim. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu penggunaan energi terbarukan masih belum maksimal dan operasional perusahaan yang sangat luas masih menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Selain itu, pengukuran emisi karbon terutama Scope 3 juga belum mencakup seluruh portofolio pembiayaan. Jadi menurut saya, tantangan terbesar dalam aspek environmental adalah biaya implementasi teknologi ramah lingkungan yang cukup tinggi serta membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai target lingkungan secara maksimal. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek sosial. Dalam aspek sosial, BRI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan. BRI aktif memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil hingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program sosial yang dapat dilakukan antara lain bantu pendidikan, bantuan bencana alam, program kesehatan masyarakat, pengembangan UMKM, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi menurut saya, aspek sosial memiliki salah satu kekuatan utama BRI karena perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Inklusi keuangan dan UMKM. Kontribusi sosial BRI yang paling menonjol adalah perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Data menunjukkan bahwa BRI menyumbang sekitar 65% terhadap target inklusi keuangan nasional. Selain itu, sebagian besar BRI juga disalurkan kepada sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki komitmen yang kuat
dalam membantu pengembangan usaha dan menengah di Indonesia. BRI dengan PNM dan Pegadaian juga membentuk ekosistem ultra mikro untuk membantu masyarakat kecil yang belum terlayani oleh perbankan formal. Salah satu program yang cukup terkenal adalah PNM Mekar yang memberikan pembiayaan kepada perempuan prasejahtera melalui sistem ekonomi. Menurut saya, program ini dampak sosial yang sangat besar karena membantu memperoleh akses modal usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kesejahteraan karyawan dan CSR. Selain fokus kepada masyarakat, BRI juga memperhatikan kesejahteraan kepada karyawan. Perusahaan memberikan pelatihan kerja, pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta fasilitas kerja yang memadai. BRI juga mendorong keberagaman dalam lingkungan kerja dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkarir. Dalam program CSR dan TJSL, BRI menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pengembangan desa wisata, edukasi keuangan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini tersebut disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa BRI cukup aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Kekuatan dan kelemahan sosial. Pada aspek sosial, kekuatan utama BRI adalah fokus yang terbesar terhadap pemberdayaan UMKM dan program CSR yang aktif. Hubungan perusahaan dengan masyarakat juga cukup baik dan perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan. Program sosial belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Selain itu, evaluasi dampak sosial jangka panjang masih terbatas sehingga belum semua program dapat diukur efektivitasnya secara detail. Jadi menurut saya, tantangan terbesar dalam aspek tingginya jumlah masyarakat membutuhkan bantuan serta perbedaan kondisi sosial di setiap daerah. Selanjutnya saya akan membahas aspek governance atau tata kelola perusahaan. BRI menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, renewabilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Menurut saya, tata kelola perusahaan menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan kualitas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas. Pada prinsip transparansi, BRI menyediakan annual report dan sustainabilitas report secara terbuka melalui website resmi perusahaan. Hal ini membantu masyarakat dan investor memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan dan program ESG yang dijalankan. Dalam prinsip akuntabilitas, BRI memiliki sistem audit internal, pengawasan komisaris, dan evaluasi kinerja perusahaan agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik. Menurut saya, keterbukaan informasi perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap BRI.
Dalam prinsip responsibilitas, BRI menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan serta memenuhi regulasi pemerintah. Pada prinsip independensi, independen untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan. Sedangkan pada prinsip kewajaran, BRI berusaha memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan. Menurut hasil analisis, prinsip GCG yang paling kuat adalah transparansi karena laporan perusahaan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Sedangkan prinsip yang lemah, independensi, karena BRI sebagai perusahaan BUMN masih memiliki pengaruh dan kebijakan pemerintah tertentu. Prinsip terkuat dan terlemah. Kekuatan utama BRI terlihat dari keberhasilan menjadi pelopor green financing di sektor perbankan Indonesia. BRI juga memiliki target NZI 2050 yang disarankan oleh SBTI dan menjadi salah satu bank di Indonesia yang memiliki validasi tersebut. Selain itu, portofolio pembiayaan hijau BRI juga terus meningkat setiap tahunnya. Namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti pengukuran emisi Scope 3 yang masih belum mencakup keseluruhan portofolio pembiayaan serta keterbukaan data emisi yang masih terbatas. Jadi perusahaan masih perlu meningkatkan transparansi data lingkungan agar evaluasi ESG dapat dilakukan secara maksimal. Dalam penerapan ESG terdapat trade-off atau konflik antara aspek sosial dan lingkungan. Di satu sisi, BRI memiliki misi sosial untuk memperluas pembiayaan UMKM dan membantu masyarakat kecil. Namun di sisi lain, semakin besar pembiayaan kepada UMKM, maka semakin besar pula emisi karbon tidak langsung yang dihasilkan dari aktivitas debitur tersebut. Hal ini menjadi tantangan karena BRI harus mampu menyeimbangkan antara target sosial dan target pengurangan emisi karbon. Selain itu, terdapat risiko social washing apabila kredit UMKM langsung dikategorikan sebagai pembiayaan berkelanjutan tanpa pengukuran dampak sosial yang jelas. Jadi, perusahaan perlu membantu sistem evaluasi yang lebih rinci agar klasifikasi pembiayaan berkelanjutan benar-benar dengan dampak nyata yang dihasilkan. Kesenjangan target dan realisasi ESG. BRI memiliki target net zero emission tahun 2050 serta target peningkatan pembiayaan hijau. Saat ini pengukuran emisi Scope 1 dan Scope 2 sudah berjalan, sedangkan pengukuran Scope 3 baru mencakup sekitar 71% portofolio pembiayaan. Jadi walaupun beberapa target belum tercapai secara maksimal, BRI tetap menunjukkan pengembangan yang cukup baik dalam penerapan ESG setiap tahunnya. Jadi kendala terbesar dalam mencapai target ESG adalah biaya implementasi yang tinggi, teknologi yang masih berkembang, dan operasional perusahaan yang sangat luas. Penilaian ESG. Berdasarkan hasil analisis, saya memberikan skor 4 dari 5 aspek environmental
karena BRI sudah cukup baik dalam green financing, namun masih perlu peningkatan penggunaan energi terbarukan. Pada aspek sosial, saya memberikan skor 4 dari 5 karena kontribusi terhadap UMKM dan masyarakat sangat besar. Sedangkan pada aspek governance, saya memberikan skor 4 dari 5 karena penerapan GCG sudah cukup baik dan transparan, walaupun independensi perusahaan masih memiliki tantangan. Jadi secara keseluruhan, penerapan ESG BRI sudah berada pada kategori yang baik. Penilaian ESG lanjutan. Selain penilaian pribadi, kinerja ESG BRI dapat mendapatkan penilaian positif dari lembaga internasional. Sustainability memberikan kategori low risk, MSCI memberikan peringkat A, dan Refinitiv memberikan skor 86 dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ESG BRI dinilai cukup baik, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Jadi penilaian dari lembaga eksternal ini menjadi bukti bahwa penerapan ESG BRI memang menunjukkan pengembangan yang positif. Rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada BRI yaitu meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada operasional perusahaan. Kemudian perluas program CSR hingga daerah terpencil agar manfaatnya lebih merata. Selain itu, BRI juga perlu memperkuat evaluasi dampak sosial dan lingkungan agar efektivitas program ESG dapat diukur dengan lebih jelas. Jadi perusahaan juga perlu meningkatkan investasi tata kelola perusahaan serta pengembangan teknologi digital yang lebih ramah lingkungan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah menerapkan ESG dengan cukup baik melalui berbagai program lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. BRI aktif mendukung pembiayaan hijau, pemberdayaan UMKM, dan penerapan good governance secara transparan. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan, secara keseluruhan, BRI layak dianggap sebagai perusahaan yang menerapkan ESG secara efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.